Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh menyiapkan diri kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami sehingga kami mampu untuk mendengar cerita Tuhan Yesus hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau ajak kita untuk menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kenapa? Karena Yesus sayang sama adik-adik dan sama kakak juga. Kita tahu dari mana? Dari kita nyanyi sama-sama ya adik-adik ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau kecil aku ini miliknya. Yesus
Deborah. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Dan nanti yang akan berdoa adalah teman kita, Esra. Ayo Esra, silahkan. Teman-teman, ayo mari kita berdoa. Dan Yesus, karena kami ingin mendengarkan firman Tuhan, tolong supaya Ibu Deborah bisa menceritakan firman Tuhan dengan baik. Kita bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Esra untuk pelayanan Esra hari ini. Anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul pengharapan di tengah bencana. Diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ayo anak-anak yang sudah bisa baca, yang punya Alkitab, siapkan Alkitabnya, nanti kita akan baca kisah ini bersama-sama ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan. Tetapi cerita hari ini Tuhan marah kepada bangsa Israel. Kenapa Tuhan marah? Karena bangsa Israel tidak menyembah Tuhan lagi, melainkan dia menyembah berhala. Bangsa Israel ini menyembah berhala. Kenapa menyembah berhala ya? Karena dia dipimpin oleh seorang raja yang namanya Raja Ahab, yang mempunyai seorang istri yang bernama Isabel, dan Isabel ini adalah seorang penyembah berhala. Jadi Raja Ahab ikut dengan istrinya untuk menyembah berhala. Kemudian di Israel ini dibangun kuil-kuil, dibangun patung-patung yang harus disembah oleh bangsa Israel. Ya, karena rajanya menyembah berhala, maka rajanya mengajak semua bangsa Israel untuk menyembah berhala. Ya. Nah, ini yang membuat Tuhan marah kepada bangsa Israel. Ya, kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk mengingatkan kepada Raja Ahab. Tuhan masih sayang ya pada bangsa Israel, mengutus Nabi Elia untuk mengingatkan, untuk menyadarkan Raja Ahab supaya bertobat, supaya kembali menyembah kepada Tuhan. Tetapi ternyata Nabi Elia ini gagal untuk mengajak Raja Ahab bertobat. Raja Ahab tetap mengeraskan hatinya. Dia tetap mau menyembah berhala. Ya, sampai akhirnya Tuhan harus menghukum bangsa Israel. Yuk kita baca ayatnya ya. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1. Ayo, udah siap anak-anak? Kita baca sama-sama ya. Ibu bacakan ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, hukuman yang diberikan kepada bangsa Israel karena Raja Ahab tidak mau bertobat adalah mengirimkan bencana kekeringan. Kalau tidak ada hujan, tidak ada embun, apa yang akan terjadi anak-anak? Sungai-sungai akan kering, tumbuhan akan mati, domba-domba, sapi tidak ada makanan karena rumput-rumputnya juga mati. Ya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Elia itu. Ya. Kekeringan terjadi di Israel. Tetapi Tuhan menyelamatkan Elia. Ya, kemudian Tuhan berfirman kepada Elia. Kita baca ayat selanjutnya ya, ayat yang kedua dan ketiga.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, kepada Elia ya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ya, kalau Nabi Elia tetap tinggal di Israel, maka dia juga akan kelaparan, akan kesusahan karena bencana kekeringan ini ya. Tetapi Tuhan menyelamatkan Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit ya. Kemudian Nabi Elia itu menuruti perintah Tuhan. Ya, kita lanjutkan ayat yang keempat, kita baca lagi. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan Nabi Elia ini dengan menyuruh Nabi Elia ke sungai Kerit. Kalau ke sungai itu ada air yang bisa untuk diminum. Tapi Tuhan juga memelihara Elia dengan mengirimkan burung gagak untuk mengirimkan daging dan roti setiap pagi dan petang. Ya, jadi ketika bangsa Israel kelaparan, kesusahan dalam bencana kekeringan ini, Nabi Elia ini tetap terpelihara, tetap dapat hidup dengan baik, ya. Lalu ayat yang kelima kita lanjutkan ya. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, Nabi Elia ini menurut kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Jadi dia dipelihara oleh Tuhan, bisa minum dari sungai itu. Kemudian setiap pagi dan petang diberi makan melalui burung gagak ini, mengirimkan apa tadi? Roti dan daging ya. Jadi dalam keadaan apapun juga, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Begitu juga anak-anak akan selalu dipelihara, dijaga oleh Tuhan kalau anak-anak setia kepada Tuhan. Ya, seperti Nabi Elia ini. Nabi Elia ini patuh pada perintah Tuhan, selalu mengikuti perintah Tuhan. Makanya dalam kesusahan dia dipelihara. Ya, anak-anak juga akan dipelihara dan dijaga oleh Tuhan pada saat anak-anak dalam kesusahan. Misalnya anak-anak sedang sakit, sedang sedih, sedang ketakutan. Anak-anak bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong anak-anak, asal anak-anak selalu mengikuti perintah Tuhan, selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, misalnya apa? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, setia mengikuti kebaktian setiap hari Minggu. Ya, nah, itu yang Tuhan inginkan. Kalau anak-anak setia dan selalu terus berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan selalu memelihara dan menjaga, juga menolong anak-anak semua. Ya, ayo sekarang kita baca ayat hafalannya yang terdapat di dalam Mazmur 46, Mazmur 46 ayat yang kedua A. Ya, Ibu bacakan ya. Allah itu bagi kita
tempat perlindungan dan kekuatan. Sekali lagi, Mazmur 46 ayat 2a. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya, jadi kita tidak usah takut karena kita mempunyai Allah yang menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang selalu berjalan bersama Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, seperti firman yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Deborah, adik-adik nggak usah takut karena Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Mau di jalanan, mau lagi sendiri, pasti Yesus lagi bersama adik-adik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, jalan bersama Yesus. Sambil berdiri ya. Jalan sertanya setiap hari. Adik-adik, sesudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita menyiapkan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahannya, adik-adik simpan rapi, lalu berikan kepada papa mama. Nanti akan papa mama kasih ke gereja melalui transfer atau memberikan langsung. Jangan lupa ya adik-adik, diberikan kepada orang tua. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita dan menutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan tangannya, kepala yang menunduk. Kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur hari ini kami bersama-sama diingatkan, disapa firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan menjaga kami setiap hari, setiap saat. Kami mau bersyukur Tuhan untuk orang tua kami, untuk saudara kami. Kami juga mau bersyukur untuk kasih Tuhan melalui mereka setiap hari. Kami mau membawa doa teman-teman kami yang sakit. Kami mau membawa doa negara kami, teman-teman kami yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Tuhan berkati juga setiap kami dalam mempersiapkan kelas-kelas pelajaran-pelajaran yang baru. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan hingga hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sama-sama Bapa terima kasih.